Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Biasa ini ceria sekali. Alhamdulillah, barakallah bisa bertemu dengan inspirasi pembelajaran untuk saya. Oke, baik. Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah. Baik. Bu Dewi, seperti percakapan kita yang lalu bahwa kali ini Bu Dewi akan ada supervisi akademik, supervisi akademik pembelajaran. Nah, kebetulan saya menjadi observer untuk Bu Dewi. Nah, namun sebelum kegiatan observasi itu nanti kita lakukan, ada 3 tahapan Bu Dewi yang nanti akan kita lalui bersama di dalam tahapan untuk coaching supervisi akademik ini. Nah, yang pertama ada tahapan percakapan praobservasi. Kemudian ada tahapan observasi ketika nanti saya mengobservasi pembelajaran Bu Dewi di kelas. Dan yang terakhir nanti ada tahapan percakapan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di tahapan yang pertama Bu Dewi, tahapan pra-observasi kelas. Oke. Nah, di tahapan ini nanti akan ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Dewi untuk nanti sebagai langkah awal sebelum nanti saya mengobservasi Bu Dewi secara langsung di dalam kelas. Siap Bu Dewi? Siap. Oke. Baik, yang pertama Bu Dewi, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Dewi capai di dalam pembelajaran besok itu? Ya, jadi kebetulan saya di kelas 2 ya Bu Adi. Kemudian saya akan tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan adalah itu peserta didik itu dapat mengenali simbol-simbol Pancasila beserta maknanya dari dan lambang negara Pancasila. Oke, jadi saya simbol-simbol mengenal makna dan simbol-simbol sila Pancasila. Oh iya, itu berarti pembelajarannya PKN itu? Iya, PKN. Mengenal pendidikan Pancasila, mengenal lambang-lambang Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Iya, beserta makna. Beserta maknanya. Oke. Baik, yang kedua Bu Dewi, area pengembangan yang ingin Bu Dewi kendaki dari saya untuk diobservasi itu kira-kira bagian mana? Jadi begini Bu Ati, saya itu ingin Bu Ati itu mengamati saya dalam pembelajaran berdiferensiasi di yang kelas saya lakukan besok itu karena saya itu kebetulan di kelas 2 baru pertama kali itu saya menggunakan kurikulum Merdeka yang sebelumnya kurikulum 13 ya. Kemudian saya masih banyak hal-hal yang ingin saya pelajari, saya ingin sharing dengan Bu Ati untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yang untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas untuk melayani siswa berpihak kepada murid. Melihat gaya belajar mereka Bu Ati, karena di kelas saya itu ada yang super aktif, ada yang memang diam. Jadi ini saya ingin mengamati gaya-gaya belajar mereka, seperti halnya contohnya kita saja orang dewasa saja berbeda karakter, berbeda gaya belajar kita. Jadi nanti fokus observasi saya adalah pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Dewi lakukan gitu ya. Ya, apakah sudah sesuai atau belum? Ya, karena menurut Bu Dewi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa mengakomodir kebutuhan murid-murid di kelas Bu Dewi. Ya, gitu. Oke, baik. Saya catat ya Bu Dewi. Ya. Oke. Nah, Bu Dewi, kira-kira strategi yang sudah Bu Dewi siapkan apa agar nanti pembelajaran berdiferensiasi Bu Dewi itu berhasil itu apa kira-kira? Ya, saya itu ingin menerapkan di kelas saya itu pembelajaran yang menarik, asik, anak-anak bisa menyenangi. Selain mereka juga senang, mereka juga bisa cepat menangkap pembelajaran itu. Jadi saya akan sebelum pembelajaran berdiferensiasi itu saya melakukan diagnosis dulu, diagnosis non kognitif, lalu saya melakukan ini anak-anak ini kecenderungannya gaya belajarnya apakah visual, auditory atau kinestetik. Kemudian nanti saya akan mengelompokkan mereka ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama saya akan mengelompokkan mereka di kelompok auditory. Kelompok ini nanti saya, karena anak-anak ini kecenderungannya mendengarkan, maka saya akan mendengarkan mereka lagu bernyanyi tentang simbol-simbol Pancasila yang nanti liriknya dari simbol-simbol Pancasila, tapi nadanya nanti kita sesuaikan dengan lagu-lagu yang lainnya supaya anak-anak itu lebih menarik
Nah, nanti setelah mereka itu menyanyikan, mereka akan menuliskan dan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian untuk anak-anak yang super aktif, anak-anak yang kinestetik, banyak gerak itu, nanti saya akan melakukan membuat mereka itu pembelajaran dengan cara game. Dengan simbol-simbol sila Pancasila dan maknanya. Kemudian anak-anak yang visual, anak-anak yang gaya belajarnya visual, saya akan membuat puzzle untuk menyusun lambang-lambang simbol-simbol sila Pancasila. Oke, baik. Wah, menarik sekali sepertinya Ibu Dewi ya. Jadi Bu Dewi sudah melakukan beberapa strategi ya. Tadi ada melakukan diagnosis awal ya untuk memetakan kebutuhan murid itu ya dengan mengetahui gaya belajarnya. Oke, nah Bu Dewi, terakhir ini ya pertanyaan saya. Jadi Bu Dewi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau tadi Bu Dewi menyampaikan ada pemisahan anak auditori, kinestetik, sama visual ya. Oke. Nah, fokus diferensiasi Bu Dewi sendiri sebenarnya ke yang mana? Saya di antara salah satu ketiga gaya belajar itu. Maksud saya diferensiasi itu kan ada 3 ya. Nah, ada definisi proses, konten, dan produk. Kalau Bu Dewi sendiri yang diterapkan yang mana? Saya mau yang proses dan produk. Oke, proses sama produk ya. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Kiranya cukup dulu untuk percakapan praobservasi kita hari ini. Kira-kira ini kapan akan dilaksanakan Bu Dewi? Kalau tidak minggu depan berarti. Insya Allah Selasa depan. Oke. Insya Allah. Ya. Selasa depan Ibu Dewi ya. Oke. Bismillah ya Bu Dewi. Bismillah. Saya doakan bantuannya. Siap, Insya Allah. Mudah-mudahan nanti lancar semua. Ya, mohon bimbingannya karena selama ini kan saya itu menganggap bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran ribet, rumit, dan karena saya baru awal ya Bu Ati, jadi ini saya ingin menerapkan ini untuk Bu Ati memberikan masukan, membuat pola pikir saya yang tadinya ribet ini semoga kedepannya menjadikan saya pembelajaran ini yang menyenangkan dan saya terapkan terus di kelas saya. Luar biasa Bu Dewi. Semangat perubahannya luar biasa. Terima kasih Bu Ati. Semoga sukses ya Bu Dewi. Amin. Kita akhiri ya Bu Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa.
Kelompok singkong mendengarkan dulu mendengarkan lagu. Perhatikan ini makna simbol tentang mana? Kalian harus melewati rintangan. Bagus. Melewati apa? Apa saja contoh? Dicontohkan. Ya? Ini. Hadap ke sini. Satu. Terus. Dua. Tiga. Kamu lari. Oke? Mana persamaan derajat? Kita akan lihat. Paham? Oke. Mulai dari Mbak Kira. Mas Rasid. Kemudian Mbak Hasan. Ada di dalam sini. Sudah paham anak-anak? Yuk. 3, 2, 1. Sama Bu Guru nanti. Yuk, yang mana sila 1? Nah, simbol sila 2 bermakna sudah, silakan berdiri dulu di sini. Silakan berdiri dulu. Oke, teman-teman. Anak-anak perhatikan. Nomor 1, Mas Patra melakukan perintah agama. Sila kedua, memanusiakan
hebat-hebat semua sudah memasangkan gambar Garuda Pancasila, puzzle Pancasila, menuliskan makna dan simbol Pancasila. Pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Makna Pancasila, simbol Pancasila. Apa tadi yang pertama? Gambar bintang. Apa? Pemerintah agama. Rantai. Sila kedua. Sila ketiga. Pohon beringin. Ya, satu di dalam perbedaan. Sila keempat. Kepala banteng. Di sekolah Indonesia ramah. Contoh sila pertama. Beribadah. Beribadah. Kalau kalian beribadah kemana? Ada juga teman kita yang berbeda agama. Kamu beribadah di mana, Dok? Gereja. Karena beragama apa? Kristen. Apakah saling menghormati atau mencela? Saling menghormati di dalam berbeda. Contoh lagi kalian harus terapkan. Sila kedua. Kalau ada teman kalian yang sakit, apa yang kalian lakukan? Apa? Jenguk teman kalian yang sakit. Jangan lupa ya, di rumah diterapkan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke? Pelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Terima kasih kerjasamanya. Kalian anak-anak hebat. Anak-anak luar biasa. Terima kasih anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam berarti. Sehat ya Bu Dewi? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Baik Bu Dewi, kemarin Bu Dewi telah melakukan percakapan praobservasi Iya. dan kemudian kita sudah melakukan tunggu untuk melakukan kegiatan pembelajaran ya. Nah, kemarin dijadwalkannya hari Selasa hari ini ya, Iya. tapi kemarin kemudian terjadi digeser jadwalnya Iya. dan sudah kita lakukan di hari Sabtu. Baik Bu Dewi, pada sesi ini kita sudah sampai dari 3 sesi yang kita lakukan dari supervisi akademik yang saya lakukan dari Bu Dewi. Hari ini kita sampai di sesi yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan Bu Dewi ya yang ingin saya tanyakan dan saya bagi dari Bu Dewi. Siap Bu Dewi? Siap. Baik, yang pertama, bagaimana perasaannya Bu Dewi setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk pertama kalinya? Luar biasa. Menurut saya luar biasa karena terus terang aja ini kan saya kelas 2 baru pertama kali saya melakukan ada di kelas 2 itu kurikulum merdeka yang dulunya adalah kurikulum 13 ya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yang menurut saya di awal itu sangat rumit, setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya menarik. Cuman ada hal-hal yang masih menurut saya kurang di dalamnya. Meskipun saya sudah membuat sedemikian rupa, tetapi ternyata di dalam pembelajaran yang saya lakukan itu masih ada sedikit yang perlu masih diperbaiki. Jadi pertama pokoknya rasanya senang gitu ya. Bisa apa ya? Melakukan pengalaman pertama. Iya, tidak ribet yang saya bayangkan. Oke, tadi Bu Dewi menyebutkan kalau masih ada sesuatu yang kurang optimal ya. Iya. Kira-kira itu apa Bu Dewi? Jadi di dalam saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi kemarin itu saya kemarin sudah memisahkan
menyamakan antara yang visual, yang kinestetik dengan yang auditory. Tetapi ternyata saya salah dalam hal memberikan waktu peluang. Jadi saya itu harusnya saya memberikan tugas yang lebih untuk anak-anak yang kinestetik yang over, gerakannya over, sehingga mereka itu mengganggu teman yang visual, dan mungkin kedepannya akan lebih saya perbaiki lagi. Baik, jadi Bu Dewi merasa kurang optimal untuk anak yang kinestetik itu ya? Iya, untuk anak yang kinestetik, karena kemarin saya tidak memberikan tugas lebih selama saya membimbing yang visual. Jadi anak-anak yang kinestetik itu ingin tahunya lebih banyak di saat saya membimbing anak-anak yang visual. Apa akibatnya dari ketika Bu Dewi itu kemarin kurang maksimal? Indikatornya apa kok Bu Dewi mengatakan itu kurang maksimal? Karena menurut saya pembelajarannya ini jadi terganggu, mengganggu anak-anak yang kinestetik gitu. Mengganggu anak-anak yang visual. Oh iya, mengganggunya itu karena apa? Bu Dewi sedang melakukan apa kok kemudian anak-anak itu sempat mengganggu teman yang lain? Saya sedang melakukan proses pembimbingan untuk anak-anak yang visual. Ya. Kemudian saya tidak memberikan tugas nih untuk anak-anak yang kinestetik. Sudah selesai kan saya untuk pembimbingan yang kinestetik, saya sudah selesai. Kemudian saya ke yang anak-anak, membimbing anak-anak yang visual. Saya tidak memberikan tugas yang lebih untuk anak-anak visual, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk mengganggu, untuk yang rasa ingin tahu. Anak-anak kan rasa ingin tahu, sedangkan anak visual kan sedang membuat puzzle ya. Rasa ingin tahunya yang besar. Oke, baik. Berarti itu Bu Dewi semacam sebuah kelemahan dari Bu Dewi. Padahal sudah saya atur nih tempat duduknya agak jauh ini, yang kinestetik dengan yang visual, supaya mereka tidak mengganggu. Tapi pembelajaran yang saya buat untuk anak-anak itu supaya pembelajaran itu menyenangkan. Saya sudah menempatkan sesuai dengan gaya belajar mereka yang sudah saya diagnosis di awal. Oke, baik. Nah, Bu Dewi, kalau tadi Bu Dewi sudah menyampaikan beberapa kelemahan mungkin ya dari kegiatan pembelajaran yang Bu Dewi lakukan. Kira-kira apa nih kelebihan dari pembelajaran yang Bu Dewi lakukan kalau menurut Bu Dewi? Kalau menurut saya, yang pertama menyenangkan, anak-anak menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang mudah dipahami untuk anak-anak yang memang itu daya ingin tahunya itu besar. Itu lebih mudah dipahami, menyenangkan, dan membuat pembelajaran itu lebih menurut saya itu lebih bervariatif sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Baik, suasana Bu Dewi menyenangkan gitu ya? Bu Dewi mungkin bisa menceritakan nih, kenapa Bu Dewi bisa mengatakan pembelajaran saya menyenangkan itu mungkin dilihat dari apa? Dilihat dari keceriaan mereka, keceriaan anak-anak, dilihat dari pada waktu anak-anak menyanyikan, mereka menghayati, senang dengan pembelajaran. Saya sudah pisahkan anak-anak yang auditori ini memang anak-anak yang suka menyanyi, anak-anak yang lebih senang mendengarkan. Mereka sangat antusias dalam mempelajari, dalam belajar untuk yang mereka lakukan. Di anak-anak kinestetik juga mereka sangat antusias, senang dengan permainan game yang memang anak-anak ini super aktif. Baik, anak-anak visual juga mereka lebih tenang, lebih menyenangkan belajarnya, dia lebih bisa terorganisir dengan anak ini. Oke, untuk anak yang tadi yang yang visual tadi Bu Dewi memberikan apa? Saya memberikan puzzle untuk anak-anak visual. Saya memberikan puzzle untuk memasangkan antara simbol-simbol Pancasila dengan maknanya. Sehingga itu mungkin yang membuat mereka menjadi tertarik dengan gambar-gambar, tertarik dengan puzzle yang mereka buat. Baik Bu Dewi, terima kasih ya Bu Dewi. Bu Dewi tadi sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sudah Bu Dewi lakukan. Di sini karena saya sebagai observer kemarin yang Bu Dewi meminta saya untuk mengobservasi kelasnya Bu Dewi.
Jadi sekarang saya ingin menyampaikan Bu Dewi beberapa catatan saya yang saya temukan selama saya mengobservasi Bu Dewi. Bu Dewi dengan ya untuk saya sampaikan. Boleh. Itu menjadikan apa ya? Masukan saya ke depan, saya perbaikan saya ke depan. Baik. Yang pertama Bu Dewi dari pengamatan saya satu luar biasa ya pembelajaran Bu Dewi siapkan itu dari sisi kesiapan itu Bu Dewi menyiapkannya sangat bagus karena saya lihat dari setting tempatnya ini untuk kelompok anak auditori, ini untuk kelompok anak visual, ini untuk anak estetik dan juga satu saya yang tertarik itu dengan pemilihan nama kelompoknya. Iya. Jadi kalau ya anak-anak auditori itu jadi kan memberi nama Saya kelompok sing-song gitu ya. Itu mereka dari situ menjadi sudah- kelompok sing-song. Ya, kemudian dari anak estetik Saya beri kelompok G. game dan memang ada praktek permainan game yang Iya, itu permainan game. benar-benar sesuai dengan tipe anak-anak Iya. estetik. Kemudian yang kelompok yang terakhir itu kelompok yang Visual. visual gitu ya yang letaknya agak jauh. Jadi kemarin saya juga excited Bu Dewi menyiapkan kelompoknya sini anak auditori dengan kinestetik, kemudian di sini ada ruang terbuka gitu ya. Iya. Ruang terbuka untuk aktivitas anak-anak kinestetik bermain game. Kemudian di sebelah sini baru ruangan untuk anak-anak yang visual. Yang visual seperti itu. Nah, Bu Dewi dari tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Dewi sampaikan ke saya, alhamdulillah dari pengamatan saya sudah tercapai gitu ya tentang bagaimana mengembangkan anak-anak terhadap simbol-simbol dan makna Pancasila seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya saya juga melihat bahwa anak-anak itu antusias sekali karena memang Bu Dewi menyiapkan semuanya dengan baik, bahan-bahannya kemudian menerima itu sudah sangat baik. Nah ini Bu Dewi kaitannya dengan permasalahan yang disampaikan Bu Dewi itu juga ternyata sama dengan pengamatan yang saya lakukan. Jadi memang di situ butuh sekali ini ya Bu Dewi, pengorganisasian kelas dan anak itu yang cukup apa ya harus sangat diperhitungkan karena memang di situ kelasnya kelas rendah gitu ya. Anak-anak kelas rendah dan benar sekali yang disampaikan Bu Dewi bahwa ternyata anak-anak ribut itu karena mereka tidak punya kerjaan. Artinya ketika Bu Dewi sudah melayani anak dari kelompok yang lain, mereka kemudian akhirnya karena tidak Setelah permainan game ya. tidak punya aktivitas sehingga cenderung mengganggu. Nah itu beberapa catatan yang saya catat dan itu ternyata sama dengan temuan yang Bu Dewi sendiri lakukan. Nah baik Bu Dewi, ini sesi yang terakhir nih, kira-kira apa tindak lanjut yang Bu Dewi lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah Bu Dewi lakukan tadi? Menurut saya ini buat untuk pembelajaran berdiferensiasi ini untuk di kelas 2 saya merasa ini saya kurang pas gitu. Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi saya kurang apa menguasai mereka anak-anak misalnya gini. Sebaiknya untuk kelas bawah ini, untuk kelas bawah. Kalau kelas besar mungkin bisa. Tapi untuk kelas bawah itu mungkin saya akan begini. Misalnya saat auditori mendengarkan musik, semua kita mendengarkan musik nih anak-anaknya, ya. Anak-anak mendengarkan musik. Nah nanti saya akan membedakan anak-anak yang gaya belajar cepat penangkapannya, anak-anak yang memang cepat dalam penangkapan pembelajaran. Anak saya pisahkan dengan anak-anak yang memang butuh bimbingan yang lebih gitu loh. Saya akan memberikan penugasan yang berbeda gitu kepada anak-anak yang meskipun penyampaian materi dan auditori kita dengarkan musik sama gitu loh. Cuman kita bukan membedakan gaya belajarnya, tapi saya akan membedakan tingkat kecepatan dalam menerima pembelajaran itu berdasarkan evaluasi tadi ya? Iya. Dengan kemarin membedakan Gaya belajar menurut saya loh, itu di kelas bawah menurut saya, karena nanti untuk anak-anak visual sih bisa terkendali ya, tapi untuk anak-anak kinestetik dan auditori ini yang saya belum bisa. Iya, cenderung malah ributnya itu loh. Ini kalau saya pisahkan di luar kelas pun akan lebih ribuh lagi, tidak terkendali lagi. Oke, baik, berarti Bu Dewi akan ini ya mencoba diferensiasi yang lain ya. Kemarin kan yang dilakukan Bu Dewi kan diferensiasinya adalah diferensiasi proses gitu ya, proses sama produk gitu ya dilakukan. Dan
Ternyata itu kemarin sebenarnya cukup terlihat bagus, hanya ada Iya, hanya ada beberapa ya. Memang harus ada yang perlu saya perbaiki. Oke, baik Bu Dewi. Selain itu kira-kira apa lagi rencana yang Bu Dewi lakukan agar pembelajaran Bu Dewi terkait dengan metode diferensiasi, terutama untuk anak kelas bawah itu menjadi semakin lebih baik? Ya, saya kan memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan tentunya, karena anak-anak di kelas bawah itu cenderung mereka yang sesuatu yang membuat mereka bahagia. Berarti kalau berbeda dengan mungkin yang saya amati di kelas atas ya, untuk konsentrasinya memang begitu luar biasa, begitu membutuhkan konsentrasi. Tapi untuk anak-anak kelas bawah itu suatu pembelajaran yang menyenangkan. Kita kemas dalam bentuk nyanyian, kita kemas dalam bentuk permainan. Itu yang saya lakukan di kelas 2. Saya buat permainan-permainan, saya buat kelompok-kelompok game. Itu sangat menyenangkan untuk anak-anak di kelas bawah. Memang saya lebih banyak untuk nyanyi-nyanyi ya. Maksudnya dalam pembelajaran itu apapun materinya saya kemas dalam bentuk lagu supaya mereka mudah memahami, menyenangkan seperti itu. Jadi akan menciptakan lingkungan pembelajaran menyenangkan baik pihak pada anak ya. Kira-kira Bu Dewi ini untuk Bu Dewi bisa mendapatkan agar bisa menciptakan yang menyenangkan seperti itu, Bu Dewi mau melakukannya melalui apa, proses apa yang akan Bu Dewi lalui agar Bu Dewi bisa menciptakan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan? Saya akan pastinya mencari referensi, mencari referensi dari sosial media pastinya, entah itu dari YouTube, entah itu dari TikTok. Kemudian saya pun akan bekerja sama dengan wali murid. Ini loh yang saya programkan, yang saya ingin pembelajaran di kelas itu seperti ini. Baik, berarti ini ya Bu Dewi mencari referensi yang banyak sebanyak-banyaknya. Kira-kira ada lagi yang mungkin kan? Sudah cukup. Baik, ya terima kasih Bu Dewi. Luar biasa nggih tindak lanjut yang ingin Bu Dewi lakukan terkait dengan refleksi pembelajaran yang sudah Bu Dewi lakukan, dan yang terakhir itu tadi gitu ya, ada niatan Bu Dewi untuk belajar lebih banyak lagi, mencari referensi lagi melalui sumber-sumber media sosial banyak sekali yang itu perlu bisa saya untuk perbaiki. meningkatkan performa belajar kita. Betul. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Dewi untuk hari ini. Insya Allah sesi percakapan pasca observasi kita hari ini sudah selesai, dan saya doakan mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Dewi ke depan akan bisa Bu Dewi jalankan dengan baik, dan Bu Dewi semakin menjadi guru yang berpihak kepada anak. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bu Ati, kepada Ibu, saya diberi kesempatan ini untuk benar-benar membuat saya menjadi lebih baik lagi, lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi yang tadinya menurut saya itu rumit sekali dibuati. Ya, saya mencobanya, ya udah saya lakukan, saya coba dan menyenangkan. Ya. Pengalaman pertama begitu menggoda. Selanjutnya kembali ke saya. akan lebih menggoda lagi. Ya, terima kasih Bu Dewi sekali lagi, selamat ya. Ya. Matur sekali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih ya.